Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Adela Zen dengan NIM 125116242445 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas 2C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitra Herlinda SAG MAG. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam serta 3 konsep di dalamnya, yaitu tarbiyah, taklim, dan takdir. Selamat menyaksikan. Apa sih hakikat pendidikan Islam itu? Kalau mendengar kata pendidikan, biasanya yang langsung terpikir oleh kita adalah sekolah, nilai bagus, lulusan cepat, lalu mendapatkan pekerjaan yang baik, terus selesai. Tetapi dalam Islam, pendidikan bukan hanya soal itu. Pendidikan Islam bukan sekadar memindahkan ilmu dari guru ke murid, tetapi bagaimana membentuk manusia yang menjadi pribadi yang baik, berilmu, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pendidikan Islam itu mengajarkan keseimbangan antara ilmu, akhlak, ibadah, dan kehidupan sosial. Karena manusia dalam Islam bukan hanya hidup untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia itu lahir membawa fitrah, yaitu potensi kebaikan yang sudah Allah berikan sejak lahir. Seperti dalam hadisnya yang berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah, yang artinya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, tugas pendidikan adalah menjaga dan mengembangkan fitrah itu agar tidak rusak oleh lingkungan yang buruk. Tujuan akhir adalah membentuk manusia yang menjadi hamba Allah yang taat dan juga menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, orang yang benar-benar terdidik bukan hanya pintar berbicara atau tinggi ilmunya, tetapi juga punya akhlak yang baik dan berguna bagi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan 3 konsep yang penting itu. Yang pertama ada tarbiyah. Apa sih tarbiyah itu? Secara sederhana, tarbiyah itu berarti proses mendidik, merawat, membimbing, dan juga menumbuhkan. Konsep ini tuh mirip seperti seorang ibu yang merawat anaknya sejak kecil, atau seorang petani yang merawat tanamannya. Tanaman itu tidak langsung besar dalam satu malam kan? Jadi tanaman itu tuh harus disiram, dipupuk, dijaga, dan juga dirawat dengan sabar. Begitu juga dengan manusia. Dalam pendidikan Islam, setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Karena itu, seorang pendidik harus sabar dan dalam membimbingnya. Tarbiyah juga bukan hanya mengajarkan pelajaran sekolah saja, tetapi juga memperhatikan perkembangan emosi siswa, sikapnya, mentalnya, dan spiritual anak. Contohnya itu mengajarkan anak untuk disiplin, membiasakan sholat tepat waktu, mengajarkan sopan santun, dan memberikan kasih sayang. Karena anak yang tumbuh dengan kasih sayang itu biasanya tuh lebih mudah menerima pendidikan. Jadi, inti dari tarbiyah ini tuh adalah proses membentuk dan menumbuhkan manusia secara perlahan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua itu ada taklim. Taklim itu berarti proses atau memberikan ilmu pengetahuan. Kalau tarbiyah kan fokus pada pembinaan diri, maka taklim ini lebih fokus pada mengajarkan ilmu. Contohnya seperti guru mengajarkan matematika, dosen yang menerangkan teori-teori, atau ustadz yang mengajarkan membaca Al-Quran. Semua itu termasuk dalam taklim. Dalam Islam, menuntut ilmu itu adalah yang sangat paling penting. Karena dengan ilmu manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang mempunyai niat baik saja belum cukup kalau tidak memiliki ilmu. Misalnya, ada orang yang ingin membantu orang lain, tetapi karena dia tidak mempunyai ilmu, caranya malah salah karena dia tidak tahu. Maka, ilmu menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan kita. Islam juga mengajarkan bahwa pencarian ilmu bukan hanya tentang ilmu agama, tetapi juga ilmu umum yang bermanfaat seperti ilmu kesehatan, terus ilmu ekonomi, teknologi,
terus pendidikan, dan lain sebagainya juga. Karena semua ilmu yang digunakan untuk kebaikan juga bernilai ibadah. Nah, yang ketiga ada ta'dib. Ta'dib ini tuh berarti pembentukan adab atau akhlak. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam 3 konsep tersebut karena orang yang berilmu belum tentu memiliki adab yang baik. Kita sering melihat ada orang yang pintar tetapi sikapnya tuh kasar, suka menghina orang lain, atau bahkan melakukan korupsi. Itu artinya ilmunya tuh ada tetapi adabnya kurang. Nah, ta'dib itu mengajarkan bagaimana menggunakan ilmu yang benar. Contohnya itu menghormati orang tua, sopan kepada guru, terus jujur, terus juga bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Dalam Islam, adab bahkan sering didahulukan sebelum ilmu, seperti hadis yang berbunyi al-adabu fauqal ilmi, yang artinya adab lebih tinggi daripada ilmu. Karena ilmu tanpa adab bisa berbahaya, maka dari itu adab lebih tinggi daripada ilmu. Ta'dib juga mengajarkan manusia untuk mengetahui potensi dirinya sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai pelajar, dan sebagai anggota masyarakat juga. Hubungan tarbiyah, taklim, dan ta'dib ini, ketiga konsep ini dia tidak bisa dipisahkan. Jika tarbiyah itu membimbing dan menumbuhkan potensi manusia, taklim itu memberikan ilmu pengetahuan, dan ta'dib itu membentuk akhlak dan adab. Jadi, ketiganya itu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya punya ilmu tapi tidak beradab, seseorang itu bisa menyalahgunakan ilmunya. Kalau hanya dibina tanpa ilmu, seseorang akan sulit berkembang. Karena itu, pendidikan Islam harus menyeimbangkan ketiga konsep tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Secara umum, tujuan pendidikan Islam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tujuan duniawi, yaitu tujuan yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia seperti kita saat ini. Contohnya tuh membantu orang, memiliki ilmu dan keterampilan, menjadi mandiri, terus memiliki pekerjaan, dan juga hidup bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan Islam ingin menciptakan masyarakat yang saling menghargai, tolong-menolong, adil, dan hidup damai. Nah, tujuan yang kedua yaitu adalah tujuan ukhrawi. Tujuan ukhrawi ini adalah tujuan akhirat. Selain untuk dunia, pendidikan Islam juga bertujuan untuk kehidupan akhirat. Artinya, manusia itu dididik agar mengenal Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman, rajin beribadah, dan memiliki akhlak yang baik. Tujuan akhirnya itu adalah menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kesuksesan bukan hanya soal kaya atau terkenal, tetapi bagaimana kehidupan kita bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya itu adalah pendidikan Islam itu bukan hanya tentang mencari nilai atau mencari ijazah, tetapi bagaimana membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui tarbiyah, manusia dibimbing dan dibina, melalui taklim, manusia diberikan ilmu pengetahuan, dan melalui ta'dib, manusia dibentuk akhlaknya. Kalau 3 hal tersebut dijalankan seimbang, maka akan lahir generasi yang cerdas, baik, dan bermanfaat bagi orang banyak. Sekian video yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.